metode yang digunakan bisa jadi lebih baik daripada metode lainnya. Nah, itu yang jadi nanti dicoba apa? Diuraikan. Kita nih beberapa pertemuan sampai UTS kan ada beberapa metode tuh. Nah, kita coba persamaan yang sama. Kita coba apakah kecepatan metode satu dan metode lainnya itu mana yang lebih cepat gitu. Mana yang lebih bagus gitu ya. Nah, karena untuk soal yang berbeda nanti dia akan hasilnya akan berbeda juga. Bahkan dengan soal yang sama pun hasilnya bisa berbeda karena perubahan bentuk daripada fungsinya ya nanti ada. Nah, kemudian logikanya bila FA lebih dekat ke 0 daripada FB, maksudnya nilai Y-nya. FB, Y ya, bawahnya. Kalau ini lebih dekat ke 0, itu harus itu 0 semua ya. Kalau nilai Y yang lebih dekat ke 0, berarti dia lebih dekat ke atas solusinya dibandingnya FB yang lebih jauh. Gitu ya. Itu logika ini aja ya, logika grafis saja. Ya. Kemudian metode yang memanfaatkan nilai FA dan FB ini adalah metode regular palsi. Jadi hampir persis sama dengan metode dissection, cuman kalau dilihat di gambar itu dia cuman berbedanya ini dibikin persamaan garis dari A ke B. Persamaan garis kan kalau kita tulis persamaan garis sudah Y sama dengan AX plus B ya. Kita harus tahu A-nya berapa, B-nya berapa. Gitu. Nah, karena ini persamaan garisnya umum, kita nggak tahu A-nya berapa, B-nya berapa, maka digunakanlah cara penulisannya seperti itu. Itu apa? Ini namanya persamaan garis, cara membuat persamaan garis kalau kita tahu dua titik, artinya di sempit sama Y2 dan Y1 per, sorry, Y dikurangi ya. Y kurangi Y1 per Y2 X kurangi Y1 per Y2 gitu ya. Nah, cuman persamaan itu saja yang ini di titiknya di sini A, F A, yang di sana B, F. Dan B dimasukkan ke dalam persamaan ini. F B dikurangi F A, dan B dikurangi F. Ya. Kemudian F dibagi X dikurangi nggak sama persis, jadi kita coba ya. Ini kan Y2 dikurangi Y1, cara tulis rumusnya yang beda dia. Ya. Di bawahnya X langsung ya. Nah, itu karena kamu ngerti. Ya, karena kamu ngerti sama gitu. Kalau yang nggak ngerti, ya, gitu ya. Nah, tadi eh, nah, Y2 dikurangi Y1, sorry. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1. X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, kalau kata Farah tadi ini ya, Farah ya. Nah, itu maksudnya ditukar ya, bisa posisinya. Jadi, kalau lihat dari gambar ini, yaitu Y2 dikurangi Y1 per X dikurangi betul ya, X dikurangi X1 ya, Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Oh, ini eh, bukan salah. Salahnya dikarenakan ya, harusnya Y2 Y1 ya. Salah, sorry, begini. Hapus dulu. Nah, kalau umumnya yang kita hafal kan itu ya, Y2, Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1. X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, ini boleh diubah nih posisinya, atas bawah. Ya, kenapa boleh diubah? Karena contoh misalkan 2/4.
sama, itu kan setengah ya, sama dengan 6/12. Betul ya? Itu setengah. Kalau saya ubah 4/2 sama dengan 12/6. Nah, ini kan masih sama ya? Nah, masih boleh gitu. Ya. Nah, ini yang dilakukan pada persamaan ini, bahwa si fungsinya ini diubah Y2. Y2 kurang Y1 per Y kurang Y1, X2 dikurangi X1 per X dikurangi X1. Nah, ini jadi ditukar posisinya ya. Yang tadi baru ditukar antara gitu ya. Nah, ya karena kita nggak pernah menghafal rumus, kita tahu aja polanya tadi. Kalau kita udah hafal ini, ya mau ditulis gimana pun bentuknya, kita bisa paham ya. Nah, jadi ini ketika diubah lagi Y2 dikurangi Y1, yang X2 per X1 turun ke kiri, kemudian yang ini ke kanannya, ya, yaitu Y kurang Y1 per X dikurangi X1. Nah, ini sudah clear, ya. FB dikurangi FA, B dikurangi A. Sama dengan Y ini sendiri, Y di sini. Nah, ini adalah FB, sorry, eh, B-nya, FB-nya sendiri yang ini Y1 ya. Kemudian B-nya sendiri X1 ya. Dan 0, C yang mana? 0, C yaitu titik yang ini nih. Ya, gitu ya. Titik di situ kan titiknya C,0 kan? Di sini kan C,0. Ini C-nya yaitu nilai X, yang ini ya. Ini nolnya yang di atas. Itu yang ini. Y-nya itu 0, kemudian C-nya sama dengan X. Begitu ya. Sudah dapat dulu persamaannya dulu, sudah. Si fungsi ini. Jadi, setelah seperti ini, ya ujungnya tidak diubah menjadi begitu. C di DMS saya dimodifikasi, kali silang, terusnya jadi C sama dengan B dikurangi FB kali B kurang A per FB dikurangi FA. Gitu ya. Nah, kalau itu saya tinggalkan buat mahasiswa cara ngeceknya benar nggak persamaan ini. Kalau nggak dicek nggak apa-apa juga ya. Pokoknya sudah jadinya begitu ya. Ya, eh, nguji nguji ilmu masih ada nggak ilmu tambah kurang kali baginya gitu ya, masih bisa nggak ya. Nah, kemudian algoritma metode Parsi seperti yang saya sampaikan tadi, tentukan batas atas batas bawahnya. Udah jelas ya, ada batas atas, batas bawah, maksudnya kiri kanan ya, kiri kanan. Kemudian tentukan toleransi atau ya, dan iterasi maksimum. Itu tergantung kita mau iterasinya berapa. Ya, mau iterasinya berapa atau mau toleransinya berapa. Jadi itu yang menentukan adalah kita ya. Toleransinya berapa atau iterasi maksimumnya berapa. Jadi kita menghentikan nanti. Hampir sama semua bentuk metode yang kita pelajari, nanti metode numeriknya itu begitu. Toleransinya berapa? Kemudian atau kita pilih iterasi maksimumnya berapa? Dikarenakan dia akan berjalan terus si apa namanya itu pengulangannya, iterasinya ya. Kemudian setelah itu tadi setelah ada batas bawah batas atas itu di sumbu X tuh. Kemudian di sumbu Y-nya yang tadi saya katakan ini batas Y. Jadi masih sama dengan metode dissection. Batas kiri, batas kanan. Itu namanya tebakan. Tebakan itu bisa salah, bisa tidak. Kita kalau tebakan awal harus ada solusi, ya kan? Masa kalau kita nebak nggak ada, kita kerjain di situ. Ya. Kita tebaknya di sini di awal, nggak ada solusi, nggak usah dikerjain. Tebaknya lain dulu, ganti dulu tebaknya. Ya, tebakan di sini, nggak ada solusi juga, tebak kekayaan, gitu ya. Begitu ketemu tebakan yang ada solusinya, yaitu nilai FA dikali FB nilainya negatif, nah lalu di situ kita gunakan metodenya. Metode dissection ataupun metode ini regulasi. Sudah ada solusinya, lalu kita masuk ke regulasi. FA sama FB sudah nilai Y-nya ya. Kemudian iterasi pertamanya menggunakan
langsung bentuk tadi titik tengahnya XR sama dengan FB dikurang FB kali A dikurangi FA kali B per FB dikurangi FA. Ini tinggal pakai aja ya. Kalau di Excel ya harus fungsinya harus pas seperti itu. Kalau nggak pas nanti ya hasilnya pasti salah atau beda ya. Nah ini yang bedanya dengan metode dissection yang dikerjakan kemarin, cuman ini aja sebenarnya. Nanti coba dicek kalau di bagian titik tengahnya, ini kan X titik tengah ya. Ya kalau digambar yang dikatakan X yang ini nih titik tengah ini. Ini C ini. Nah ya titik tengahnya itu kalau yang dissection kan kita bikin sendiri. Kiri, kanan ditambah bagi dua. Kalau tinggal diganti dengan yang fungsinya yang ini ya. Kiri kanan bagi dua diganti dengan ini. Kemudian nah kalau di sini sama nih dengan yang tadi di atas. Buat kenapa? Pak. Kenapa tuh? Min FA dikali B kenapa? Iya, kenapa? Kayaknya berbeda karena si ininya belum diurai tuh. B-nya. Ya, kamu pakai ini juga bisa, pakai yang tadi juga bisa. Itu kan kalau ini disamakan penyebut dulu ya. Ini samakan penyebut dulu, nanti disederhanakan hasilnya sama seperti ini. Gitu. Ya. Nah. Kemudian setelah dapat nilai X-nya, nilai titik tengahnya, hitung fx. Ini nilai Y-nya ya. Nilai Y daripada titik tengah. Nah, kalau nilai error dihitung dari mana? Dari nilai Y iterasi kedua dibandingkan dengan iterasi pertama. Itu kalau kemarin di tabelnya saya belum lihat, itu harusnya ada tambahan yang bagian apa errornya. Jadi sebelah kanan ada bagian error. Error itu membandingkan nilai Y iterasi kedua dengan iterasi pertama. Iterasi ketiga dengan iterasi kedua. Nah, jadi ini juga sama. Nilai errornya dihitung di iterasi kedua. Baru bisa. Iterasi pertama masih tidak ada datanya. Iterasi kedua, nilai Y iterasi kedua dengan nilai Y iterasi pertama. Nanti kita lihat tabelnya. Untuk yang berikutnya bagaimana? Ya ini sama seperti bisection fx dikali fa kurang dari 0. Kalau dia kurang dari 0 artinya negatif, maka jadilah titik yang barunya tadi berubah. Ya kan kalau ditarik garis ternyata dia di sini titiknya, titik x-nya, fx-nya di sini, ya kan? Nah, ketika dikali dengan kanan, oh ternyata dua-duanya positif. Negatif-negatifnya positif ya. Negatif-negatif positif, oh positif. Tapi tidak di sini, akar yang baru berada di sebelah sini. Jadi, ya kan? Sama dengan terdistribusi aja, ya kan? Jadi, tahapan berikutnya itu semuanya hampir persis sama dengan di ini. Cuma bedanya ini. Tambah kedua dengan fungsi yang baru, ya. Fungsi ini fungsi apa? Persamaan garis yang sudah diubah itu supaya titiknya yang diinginkan adalah titik C ini, ya. Ya. Kalau persamaan garisnya aja begini, ya kan? Ketika dikasih inputan titik ini C, 0, jadilah dia persamaannya, ya. Jadi XR ini yang dimaksud adalah titik di sini, titik C, gitu. Sudah dapat titik C, dapat titik XR, dapatlah FXR, maka tinggal bilang aja bahwa dapat solusi dari persamaan sesuai dengan keinginan kita di iterasi keberapa ataupun di maksimum iterasinya berapa. Itu aja pilihan untuk menghentikan program yang berjalan terus, kayak itu pengulangan masalah terkait dia kita harus memastikan dia berhenti di pelan di apa errornya atau iterasinya, kalau iterasinya tidak jadi aja di keluar gitu ya, gitu ya. Ada pertanyaan? Nah kita lihat ke langsung ke bentuk ininya aja, bentuk apa
tabelnya. Tabel nanti bisa dikembangkan ya, yaitu ada A itu maksudnya adalah titik kiri, B itu titik kanan, gitu kan? XR kita belum tahu, ya kan? Jadi awalnya titik A, tebakan kiri, kemudian tebakan kanan, nilai FA, nilai FB. Setelah itu baru kita dapatkan XR, ya. XR itu sesuai dengan rumusnya, baru kita dapatkan yang pertama ini, gitu. Nilai XR-nya langsung dari rumus saja kita pakai tadi. Setelah dapat XR-nya, baru bisa kita dapatkan satu lagi di sini tabelnya belum lengkap, yaitu FXR ya. FXR itu digunakan dengan FA kali FXR atau FB kali FXR. Ya, ini belum lengkap ya. Ini kan dari pemrograman. Kita lihat dari tabel aja. Ya. Apa tuh? XR. Untuk XR ya. Ya. Iya. Gitu ya. Hampir sama persis itu. Udah. Cuman bedanya cuman di nilai C-nya di sini kan. Kalau FC dari mana dapatnya FC? Dari sini ya. Dari fungsinya kan. C, FD. Ini kan C-nya di sini. Ya kan? FC-nya bagaimana? Ya di sini kan. Jadi dari fungsi ini, kalau ini masalah mutlak sedikit. Contohnya di situ ada 2 X² dengan 3 X²5. Sudah dapat titik tengahnya masukkan ke dalam persamaan. Jadi sama tuh A, C, dan B itu fungsi yang digunakan sama. Itu fungsi di situ 2 X² dengan 3 X²5. Ya, cuma yang berbedanya cuma titik pertamanya aja harus sama dengan XR dan seterusnya berbagai rumusnya ya di sana. Ya, begitu sudah dapat ke titik berikutnya di sini XR semua. Ini rumusnya yang ini. Nah, yang C itu rumusnya di sini semua turun. Nah, yang berbeda tuh yang FC di sini. FC itu menggunakan rumus ini kan? Ya kan? Dikunci ya. Nah, ini kan FA dapatnya dari rumus ini min 4 kuadrat 2 kali min 4 kuadrat min 3 kali min 4 dikurangi 5 ini hasilnya. Nah, ini tinggal di drag aja ke kanan tuh karena semuanya menggunakan rumus yang sama yang ini. Tinggal ditambahkan nanti tabel error. Di sini tabel errornya masih kosong. Kenapa? Karena iterasi pertama, iterasi kedua mendapatkan tabel error dari mana? Dari iterasi kedua yang ini ya. Iterasi kedua nilai Y-nya. Nah, dikurangi iterasi pertama yang ini. Dalam bentuk nilai absolut. Errornya nggak ada yang negatif. Ya. Absolut. Kalau di Excel, absolutnya sebenarnya ABS ya. Absolut ABS yang tanda kurung aja. Iterasi kedua, dikurangi iterasi pertama. Ya. Kemarin kan saya belum lihat ada errornya. Ya, belum dibuat. Nanti ada 2 yang bisa dilihat. Dari nilai error yang semakin mendekati 0, berarti dia ada solusi. Namanya konvergen. Konvergen itu makin kecil terus. Atau dari nilai FC-nya, FC-nya juga mendekati 0. Bagian bawah itu menunjukkan dia memiliki solusi atau konvergen. Ya. Kalau nilai C di sini menunjukkan akar daripada solusi. Ya. Dan yang dicari lebih awal di sini kan titik berapa sih sini yang menyebabkan dia bernilai 0 kan? Titik ini yang susah dihitung kalau X pangkat 3 tambah 2 X kuadrat tambah 7 dan seterusnya. Itu susah nyari akar solusinya. Yang dimaksud akar solusi itu titik potong di sini. Titik potong ini kalau pada metode numerik jawabannya adalah min 0,99 ya, sesuai dengan tingkat tingkat ketelitian toleransi yang kita inginkan. Ini 0,99. Mau ambil yang angka ini boleh juga min 0,97 kan? Nah, angka di sini itu kan hampir sama, iya hampir sama. Kan kalau kita hitung dengan skala besar berbeda 1 miliar 1% kan? Ya kan? 1 miliar 1% kan 1 miliar 1 juta kan beda.
Jadi kayak orang beli banget ya, presentasi kecil ya, dipenuhi dengan banyak menyimpan duit ya, beda sedikit lumayan kan, lumayan kaki nggak duit kecil ya, jadi gitu ya. Pak, tapi ini berarti bukan yang di bank yang mana yang pihak keuangan di bank mana itu yang kecil Gimana? kan itu kan selalu minta Iya, iya. itu kan berubah-ubah gitu. Iya. Iya, itu Dari FC. iya ada FC. Ya, tadi ada kan? Di sini nggak kelihatan. Kalau di yang udah bikin B-section kemarin udah bisa digunakan sama ya. Jadi di sini ada bisa ditambahkan tabel apa FJ kali FB. Ini kan contohnya kalau ini kali ini min 3 kali min 5 di situ positif, maka sebenarnya yang digunakan yang ini kan A kali FA kali FJ. Gitu. Ini kalau dilihat nih kan positif semua tuh yang kan ini kan, makanya dia nggak berubah. Tuh. Ya kan? Di sini nggak berubah gitu. Ya, sama tuh dengan yang kemarin bisection. Kalau bisectionnya udah betul ya tinggal di ini aja. Ini Pak, ya. Nah, oke, itu saja untuk perkuliahan kali ini ya tentang metode bisection. Nanti dicoba lagi ya, dipersiapkan atau yang ada di sini aja dicoba dulu di rumah. Tapi tadi yang saya katakan kita belajarnya kalau metodenya udah paham, tinggal bagaimana kita memvisualisasikan dengan baik